Cukup harapannya untuk peringatan ini, Pak. Ya kita harus segera terselesaikan. Kan saya bisa tuh menyelesaikan dalam waktu 2 tahun anggaran kan bisa. Nah, kemudian layanan dasar yang lainnya juga nanti secara bertahap akan selesai seiring dengan kebijakan realokasi yang terus kita tingkatkan, dan yang paling utama adalah pemerintah terutama penyelenggara kegiatan keuangan daerah itu nggak boleh abai pada layanan dasar dengan mengutamakan aspek-aspek yang bersifat rutinitas. Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya ganti tiap tahun, tiap ruangan, tapi nggak punya makna gitu loh. Nah, itu diperlukan kita pemimpin itu harus mengerti apa yang terjadi di masyarakat. Selain listrik, prioritas lainnya apa lagi? Infrastruktur dong, kan kita masih banyak daerah yang menuju jalan besar aja harus melewati daerah yang berliku-liku ya. Terutama itu pasti, kalau bicara itu pasti wilayahnya Sukabumi, Cianjur, Garut, itu pasti loh. Nah itu secara bertahap harus terselesaikan. Jadi Bapak minta maaf bahwa Jawa Barat harus bebas dari perbudakan. Kenapa? Ya, bebas dari perbudakan di Jawa Barat. Ya iya, kita kan minta maaf juga. Gini deh, kan kita ini selalu dalam setiap kemerdekaan itu secara herois melakukan pengkutukan terhadap kolonialisme pada Belanda ya, kemudian setelah itu Jepang. Tapi kita juga tidak menyadari bahwa perilaku imperialisme yang bersumber dari perilaku kita sebagai warga asli Indonesia juga terjadi. Saya bilang feodalisme yang terjadi pada zaman dulu bukan hanya menjadikan rakyat sebagai objek dari seluruh kebutuhan kaum feodal pribumi pada saat itu. Misalnya suruh nanam teh, beli tehnya dari VOC-nya 5 gulden, kemudian dibayarkan ke petani 1 gulden. Terus kalau kita misalnya banyak orang kritis hari ini di media sosial, rodi itu kan dibayar, tetapi kan tidak dibayarkan oleh kaum feodal pribumi pada zaman itu. Kan bahkan kan kalau saya lihat naskah-naskah yang saya baca, Eropa itu sempat digegerkan oleh perilaku feodal, oleh kaum feodal pribumi di Priangan. Itu kan terjadi. Nah, artinya sifat pelaku ini bisa terjadi kepada kita penyelenggara negara hari ini gitu loh. Uangnya habisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya 300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apapun bagi masyarakat. Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah itu kan kita nggak boleh meniru feodalisme itu, karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme itu kalau segera kita tidak menyadari. Pak Gup, warga merespon positif setelah penataan ini, tanggapannya Pak Gup? Ya hatur nuhun. Saya juga mengucapkan terima kasih, bukan hanya yang merespon positif, pada yang mengkritik pun saya mengucapkan terima kasih. Pak, tadi kan ada ketimpangan sosial, ekonomi, dan juga infrastruktur di daerah-daerah hasil justru ya Pak. Itu sebetulnya untuk mengatasinya ada tumpang tindih regulasi pusat juga nggak sih Pak yang harus ya ke depan harus diselaraskan, terutama di aspek bagi hasil. Jadi misalnya daerah yang penghasil sumber bahan tambang terutama harus daerah pertama yang paling makmur. Nah ini Pemprov Jabar itu sekarang sudah saya buatkan dulu tahap pertama itu cap. Jadi cap itu nanti diatur misalnya di APBD 2027. Kabupaten A ini kan dapat bagi hasil tambang paling tinggi itu, terutama galian C kalau kita kan. Nah, itu nanti akan kita arahkan uang tambang itu nanti di desa itu bangun ini. Kayak ini ternyata kan kita berhasil tuh, misalnya dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk infrastruktur, berhasil kan? Bisa. Ya nanti sekarang dana hasil tambang harus diprioritaskan untuk infrastruktur layanan dasar pemerintah di desa penghasil tambang. peraturan tersebut nanti akan sekarang sudah ada, tinggal disosialisasikan. Berarti pusat harus ini membayarkan sisa dana bagi hasil ini Ya. dari pusat. Ya dari sisi saya sebagai gubernur itu kan perwakilan pemerintah pusat. Kita pasti patuh terhadap apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat tentang penundaan dana bagi hasil pajak ke daerahnya. Ya kan kalimatnya penundaan ya. Artinya bahwa nanti pasti dikembalikan manakala keuangan pusat sudah terpenuhi. Kan dari 1,2 triliun kemarin sudah masuk tuh sekarang ke kas daerah sebesar kalau nggak salah
19 miliar. Dari 1,2 triliun sudah masuk 19 miliar. Mudah-mudahan sisanya nanti masuk enggak. Birokrasinya harus membenah diri, jangan terlalu atributik. Makanya saya kan tidak mengutamakan atributik. Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat segala macam, karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa aja. Kemudian paling utama adalah daerah alokasi anggaran itu ini harus benar. Komposisinya, tujuannya harus benar. Kita contoh deh, misalnya tadi tukang sapu. Tukang sapu kalau diarahin dimenitkan juga bukan hanya hebatnya, barisnya juga kasih 3 bulan lagi barisnya sudah kayak pasukan elit tuh, minimal pasukan elit tukang nyapu. Tadi pelataran namanya. Hah? Pelataran Pancarasa. Artinya Pak, Pasanggerahan. Pasanggerahan tuh ya orang bilang pelataran. Di situ ada pelataran tuh yang dikomersialkan. Nah, pelataran tuh tempat berkumpul. Kan alun-alun. Ya kan Pasanggerahan tuh tempat berkumpul, alun-alun, dan dulu berkumpulnya di Pasanggerahan tuh berkumpul orang pakai kuda di era kerajaan. Nah, tadi ada kudanya. Namanya tadi Pasanggerahan Pancarasa. Ya Pancarasa, kita ini punya 5 rasa. Punya mata harus melihat, punya telinga harus mendengar, punya hidung harus menghisap, punya lidah harus berucap, punya hati harus ikhlas. Berarti hari ini udah dibuka, Pak? resmi Pak. Sudah dibuka, ini dibuka per hari ini, tapi rumputnya jangan diinjek ya, mudah-mudahan. Karena yang harus diperbaiki itu bukan hanya mentalitas pejabat, rakyat juga harus diperbaiki. Gitu loh. Saya misalnya, di saya ungkap deh, di Bandung ini ada satu saluran air yang sampahnya 32 tahun baru diangkat. Di mana Pak? Di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Di saluran airnya. 32 tahun hitungan saya. Karena itu bertumpuk. Nah, Bandung ini kan terjadi karena itu. Saluran airnya digunakan untuk berdagang, sampahnya tidak diperhatikan, bertumpuk. Coba lihat sekarang. Nah, ini problem ya. Itu saya 32 tahun ada deh itu sampah di situ. Gitu. Nah, artinya ini harus dimerdekakan gitu. Artinya setiap orang harus memiliki hak dan memiliki kewajiban. Soal Mbak pengennya kepanasan dan kedinginan tadi Pak. Apa tuh? Peserta yang adem sementara pejabat panas gimana? Menurut saya nggak panas hari ini. Ini kebenaran aja, pejabat disimpan di depan tanpa AC dan tanpa penutup tanpa tenda. Kebetulan juga mataharinya nggak panas gitu loh. Jadi dan ini yang malam hari ini yang harus kita renungkan dan kita syukuri ada hujan. Ada hujan, suasana upacaranya hari ini tadi bahkan teduh mendung ya. Kita bersyukur ya. Tuhan dan semesta bersama kita. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Jadi saya salam Pak. Bapak, sudah ada Bapak. Masuk. Kalian tergencet kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kangen Bandung Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu berada dalam keselamatan, kesehatan, dan dilimpahkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman, saat ini saya sedang berada di sekitaran Jalan Diponegoro. Ini tepatnya ada di kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan pada hari ini bertepatan dengan hari Senin, tanggal 17 Agustus 1945 2026 ya, tepat pukul 6:39 waktu Indonesia Barat. Dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana, situasi, dan kondisi detik-detik peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-81 yang diselenggarakan tepat di depan halaman Gedung Sate. Seperti apakah sekarang suasananya? Langsung saja kita ikuti videonya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini.
Di sepanjang jalan Sentot Ali Basyah kita bisa melihat ada mobil pemadam kebakaran disiagakan. Pohon-pohon di sebelah kanan ini yang memisahkan antara jalur baru dan jalur yang lama dipasangi oleh bendera merah putih. Tuh. Di sini juga terdapat berbagai macam kuliner yang kabarnya akan digratiskan nih teman-teman. Wah, keren ya. Sekarang kita coba masuk ke area lapangan gazebo nih. Oke, seperti ini sekarang kondisi di lapangan gazebo. Di sana juga ada videotron ya. Nanti kita lihat. Untuk tamu undangan ada di situ, kita lewat sini dulu lah. Ada yang lari nggak ya? Nggak ada kayaknya, nggak ada yang lari. Nah, seperti ini teman-teman, jadi trek lari atau jogging track yang ada di lapangan gazebo ini sedikit dipenggal ya, dihalangi oleh besi. Jadi kita ada di area tengah nih, area yang jarang sekali dijamah ya. Biasanya orang-orang tuh cuma berkeliling aja ya. Dan kita ada di belakang tamu undangan. Tuh. Ada dua videotron di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita akan menuju ke sayap kiri dari gedung sate teman-teman, atau area sebelah kanan dari saya ya. Kita akan lihat, kita akan menyambut kirab yang datang dari gedung Pakuan nih. Nonton ya.
Komandan untuk upacara di gedung sate sudah dimulai. Monitor komandan. Tadi kan dia. Terusnya tadi kan dia pada di KW di RW Abi mah dapat Tamu undangan dimohon berdiri. Iya, tadi tuh. BRC cenah pasokan. Pengibaran bendera negara Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bandera kan ya. Ya. Tutup. Itu menang dewa. Nurbun. Nggak jadi, ya mundur lagi. Biar hikmat supaya pengibaran lain tidak Tahun sekali. Hormat bu, langsung lega. Sukses. Menghentikan kita dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
marilah kita bersama-sama mengheningkan kita mengenang jasa Allah yang telah mendahului kita. Sate, makanan gratis. Mohon jangan berdesak-desakan, antri. Menurut saya cukup karena itu untuk 10.000 orang, ya. Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Bebaskan Jawa Barat dari duda. Hadirin yang kami hormati, telah kita saksikan bersama barisan putra-putri terbaik bangsa yang melangkah dalam satu irama.